Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Angkatan 2023. Kami dari Kelompok 8. Eksistensi media sosial hingga saat ini sangat berperan penting pada kehidupan manusia. Terlebih lagi pada pesta demokrasi yang akan dilaksanakan pada pemilu 2024 nanti. Pemanfaatan media sosial diperkirakan akan semakin gencar untuk kepentingan berkampanye politik. Apa itu bijak bermedia sosial? Bijak bermedia sosial mengacu pada perilaku yang cerdas, sensitif, dan bertanggung jawab saat menggunakan platform media tersebut. Perilaku ini melibatkan pemahaman tentang kata-kata dan perilaku online, serta upaya untuk menjaga lingkungan digital yang positif. Melalui media sosial, segala informasi akan sangat mudah didapatkan oleh masyarakat, termasuk pula soal serba-serbi pemilu 2024 nanti. Tentunya baik dari pihak pemberi informasi dan penerima informasi diharapkan untuk dapat berbijaksana dalam menggunakan media sosial, agar semua informasi yang disebarluaskan tidak menimbulkan hura-hara dan berita bohong atau hoaks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Syarif Sambi Aulia Gebran Alidrus dari mahasiswa Universitas Tanjung Pura, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya bersama dengan Kak Idris dari DPW Nasdem sebagai narasumber kita pada hari ini. Nah, terkait dengan bijak bermedia sosial menjelang pemilu 2024, saya ada beberapa pertanyaan nih Kak. Iya. Yang pertama, apakah Partai Nasdem aktif dalam menggunakan media sosial dalam berpolitik menjelang pemilu 2024? Ya, secara jadi Nasdem ini kan baru nih, ini pemilu yang ketiga diikuti oleh Partai Nasdem. Kita mulai mengikuti tahun 2014, 2019, kemudian 2019 itu kita berhasil menduduki unsur pimpinan di tingkat provinsi, dan di beberapa kabupaten kota itu banyak Nasdem yang menjadi ketua di situ. Nah, kemudian ini pemilu yang ketiganya. Nah, tentu sebagai partai yang baru muncul di tengah-tengah hiruk pikuk media atau segala macam, tentu Partai Nasdem menyadari betul bahwa peran media itu menjadi sangat penting untuk melakukan pendidikan politik, bukan propaganda. Jadi peran media itu sebagai tempat kita untuk melakukan pendidikan politik, sebagai tempat kita mengkampanyekan program-program Partai Nasdem, sebagai tempat kita untuk mengkampanyekan program-program calon yang kita tawarkan kepada masyarakat yang lebih penting. Jadi ada TikTok, ada YouTube, Facebook, tentu dengan berbagai analisisnya kan. Kalau misalnya kelompok umur ini kecenderungannya apa, kalau ini kecenderungannya apa. Satu aja pertanyaannya, siapa yang nggak punya Facebook di sini? Semua orang udah punya Facebook. Yang termasuk yang tua-tua yang ini punya IG, punya apa segala macam, itu menjadi penting sebagai alat untuk menyampaikan informasi ke tengah-tengah masyarakat, karena dunianya sudah berbeda. Dunianya kita dunia digital, termasuk tempat yang kita tempati ini namanya war room. Jadi ini ada IT untuk menghitung suara, jadi sudah lengkap. Itu 14 TV, jadi 14 TV itu 14 kabupaten kota. Jadi kalau penghitungan suara nanti silakan datang di sini, silakan pantau. Jadi kelihatan itu di sini Kabupaten Sambas, terus ini kelihatan di sini. Jadi kita sudah mengandalkan IT untuk proses itu. Tentu kekuatannya pengguna IT-nya, siapa pengguna IT-nya itu kan di level yang paling bawah. Nah, ada problem di situ, ada keterbatasan masyarakat kita soal pengetahuan soal IT, kemudian ada masalah soal jaringan kita yang di beberapa tempat itu enggak. Itu ada problemnya. Tetapi IT tetap menjadi penting, walaupun itu bukan satu-satunya. Ya, Mas.
Terus bagaimana sih cara Partai Nasdem menarik simpati kepada masyarakat di platform media sosial tersebut? Ya saya kira menyampaikan terutama begini, Nasdem itu inginnya ada, kan kita ada nih anggota DPR kita yang sudah jadi, anggota DPRD provinsi yang sudah jadi, yang lebih kita kenal dengan incumbent ya. Nah sebenarnya incumbent itu yang fungsi-fungsinya untuk mengkampanyekan melalui apa? Melalui program-program. Ada misalnya bedah rumah, kalau itu terlihat itu aspirator bedah rumah, terus ada irigasi, ada program-programnya. Jadi kita mainnya di program yang itu mesti disampaikan di tengah masyarakat bahwa ketika orang Nasdem menduduki jabatan itu, maka yang dikembalikan ke pemilih itu adalah bentuknya program. Bukan soal money politik, bukan soal ini, tetapi kita lebih kepada soal program. Jadi mau dibangun, silakan ada dirumuskan nanti bagaimana cara mengikatnya antara orang yang memilih dengan yang dipilih, itu punya keterikatan yang kuat. Nah saya kira itu juga penting untuk dirumuskan oleh teman-teman di tingkat akademisi. Bagaimana caranya supaya ya, karena ada juga tuh keluar, kalau udah jago udah lupa tuh, keluar ke bahasa itu tuh. Ya kalau ini lupa tuh, nah itu mesti dibangun antara orang yang dipilih dengan yang memilih, itu harus ada ikatan yang secara emosional mesti dibangun. Ikatan apa? Ikatan politik. Untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan membangun masyarakat sebagai pemilih, kan itu. Jadi itu dari Partai Nasdem. Lalu kalau menurut kakak nih, bagaimana caranya agar bijak dalam bermedia sosial? Ya tidak hoax, lebih fakta, jadi fakta jangan sampai hoax. Itu kan banyak juga tuh berita-berita dari kadang-kadang diteruskan itu tidak berbasis pada sumber data kemudian kebenaran dari berita-berita yang disebarkan. Jadi kalau kita ada filternya, dulu sempat mau kita buat pelatihan tangkal hoax yang sudah digagas itu, yang sudah dilaksanakan itu pelatihan milenial mengenai politik. Nah tidak lanjut waktu itu ada soal tangkal hoax melalui media sosial itu yang perlu sampai kita. Karena keterbatasan Partai Nasdem, tapi suatu saat kita masih sampai di situ. Harus ada pemahaman kita bagaimana caranya tangkal hoax, karena ini harus saat ini yang memecah belah masyarakat kita. Ada satu lagi kak pertanyaannya, adakah keuntungan dan kelemahan dengan menggunakan media sosial dalam berpolitik? Saya pikir ini kan alat saja, alat untuk menyampaikan informasi ke tingkat bawah, karena kita paham betul bahwa generasi milenial, generasi Gen Z, kemudian sepertinya semua orang itu telah menggunakan media sosial. Nah karena itu faktanya, sehingga media sosial itu mesti dimanfaatkan untuk sekedar menyampaikan informasi-informasi berkenaan dengan agenda kepartaian, berkenaan dengan agenda-agenda perubahan. Apa sih agenda perubahan itu? Kan itu kan mesti tersampaikan di tingkat bawah. Dan yang paling penting sebenarnya adalah menyentuh masyarakat secara langsung, door to door. Supaya apa? Supaya ada keterikatan. Karena bertemunya orang yang mau dipilih dengan orang yang akan memilih, itu kita berharap ada ikatan di situ antara orang yang memilih dengan yang dipilih, sehingga hari ini bahasanya kita memperjuangkan calon kita untuk menduduki jabatan legislatif. Nah ketika jadi, maka kewajiban anggota dewan itu memperjuangkan pemilihnya. Soal kemakmuran, kesejahteraan, apa segala macam, itu tugas anggota dewan. Jadi ini mesti berimbang. Jadi hidup itu saling memperjuangkan. Hari ini kita diperjuangkan oleh pemilih. Tanpa pemilih kita nggak jadi apa-apa. Nah setelah kita jadi, bagaimana pemilihnya? Mau kita tinggalin? Nggak boleh. Masih ada keterikatan itu. Di saat kita pemilihlah yang memperjuangkan calonnya agar jadi. Kemudian setelah jadi, maka calon itu wajib memperjuangkan kesejahteraan, apa segala macam pemilihnya secara khusus. Jadi itu media penting. Oke. Mungkin itu saja kak yang dapat saya tanyakan kepada kakak. Mungkin kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dia Grasi Ananda dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Saya dari Prodi Ilmu Administrasi Pabrik semester 1. Baiklah, di sini saya akan mewawancarai bersama Bapak. Nurul Khair, dia Wakil Ketua Hanura Provinsi Kalimantan Barat. Jabatan saya di sini Wakil Ketua DPD Hanura Provinsi Kalimantan Barat. Kebetulan saya lulus juga Fakultas Sosial Politik Universitas Tanjung Pura. Dengan kita hanya S1 saja ya, tidak melanjutkan ke S2 karena kondisi tertua. Iya. Oke. Nah, di sini kami mengangkat tema yaitu tentang bijak bermedia sosial menjelang pemilu tahun 2024. Nah, pertanyaan pertama nih Pak, apakah Partai Hanura aktif dalam menggunakan media sosial dalam berpolitik menjelang pemilu? Pasti. Dengan media sosial ini kita akan dapat mensosialisasikan semua program-program yang akan kita sampaikan kepada masyarakat supaya masyarakat tahu apa program kebijakan-kebijakan Partai Hanura untuk ikut membangun bangsa dan negara ini. Pasti itu media sosial itu sangat efektif harus kita pakai, kita gunakan dalam rangka itu tadi sosialisasikan program yang terjadi. Dari platform Instagram artinya Pak? Ya, itu Instagram, sama TikTok juga Pak? TikTok ada, semua ada. Iya. Serta bagaimana cara Partai Hanura menarik simpati kepada masyarakat di platform media tersebut Pak? Banyak hal yang dapat kita laksanakan. Tadi kita membuat program misalnya tentang bagaimana mensejahterakan masyarakat, bagaimana Hanura untuk menyampaikan aspirasi masyarakat untuk kita perjuangkan dalam rangka kesejahteraan masyarakat. Banyak hal. Jadi ada kegiatan-kegiatan yang nyata yang baik itu kalau misalnya di tempat-tempat yang ada bencana kita yang membantu, misalnya membagikan sembako dan lain sebagainya, itu kita lakukan. Dapat kita sebutkan apapun kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat akan mengatur. Untuk selanjutnya yaitu menurut Bapak bagaimana caranya agar bijak dalam menggunakan media sosial? Ya, kita tidak dapat menciptakan hal-hal yang tidak penting bagi masyarakat. Kita harus sebenarnya edukasi kepada masyarakat. Jadi apalagi sekarang banyak hoax gitu Ya, kan. betul. Nah itu kan sangat tidak mendidik dan itu sangat membodohi masyarakat. Oleh karena itu kita mencoba untuk bagaimana menyampaikan hal-hal yang positif yang sifatnya mendidik. Jadi dalam rangka untuk pengembangan kemajuan masyarakat. Itu. Pertanyaan ketiga yaitu menurut Bapak adakah keuntungan dan kelemahan dalam menggunakan media sosial? Sangat banyak keuntungannya. Pertama dari kita tinjau dari sistem ekonomi. Kita kan tidak banyak keluarnya untuk dia berhubungan langsung dengan dari media sosial ini dekat. Kita pencet saja dari handphone dari media sosial semuanya bisa nyampe. Artinya di segi ekonomi sangat menguntungkan kita. Kita terlalu banyak hapus ini. Kalau dulu kan kita harus manual, kirim surat, ini segala macam. Langsung Lapangan. Namun demikian, masyarakat ini tidak juga harus sepenuhnya kita datangnya kita pakai media sosial, ada juga yang harus kita datangi. Banyak yang gaptek gitu ya. Ada yang punya pakai HP, tapi HP ini yang normal, ini tidak bisa kita kirim WA segala macam. Ya kita didik atau kalau perlu kita bantu. Ya nyambung masalah-masalah yang saat ini kita sampaikan ya, saat ini sampai saat ini juga kita tahu. Itu saja pertanyaan yang dapat saya sampaikan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Dini Safitri dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Publik Angkatan 2023. Di sini saya akan mewawancarai Pak Agus Wandi, Wakil Ketua DPW PKB Kalimantan Barat. Baik, Pak. Di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah Partai PKB aktif dalam menggunakan media sosial menjelang pemilu tahun 2024? Saya rasa nggak semua. Kalau Partai PKB pasti menggunakan media sosial. Tapi kalau pendapat saya tidak cuma Partai PKB, semua partai zaman sekarang itu pasti memanfaatkan sarana media sosial itu untuk mengembangkan dan paling tidak untuk ibaratnya mengenalkan platform partainya masing-masing ke media sosial. Karena media sosial saat ini kan semua sudah bisa mengakses. Jadi partai dibantukan dengan adanya sosial media ini untuk memperkenalkan platform partainya masing-masing, termasuk visi dan misinya, termasuk kegunaan partainya, apa itu, yang jelas intinya memperkenalkan partainya lah kepada halayak ramai, kepada masyarakat. Kalau boleh tahu platform media sosial apa kira-kira? Banyak yang dipakai Partai PKB, salah satunya misalnya Facebook, IG, Instagram, Twitter juga kawan-kawan juga ada, Twitter segala macam juga, semua media sosial Partai PKB ada. Kalau boleh tahu bagaimana cara Partai PKB menarik perhatian masyarakat lewat media sosial? Ya cara menariknya ya memperkenalkan dan mensosialisasikan apa itu Partai PKB dan apa visi dan misi Partai PKB kepada halayak ramai. Selama ini kan terus terang saja mensosialisasikan itu kan kalau misalnya secara door to door, face to face itu kan terlalu repot. Jadi yang paling gampang itu memang media sosial. Apa yang sudah dikerjakan Partai PKB, apa tujuan Partai PKB, apa yang sudah dibuat, apa yang belum, itu ya, apa yang akan dicapai, itu yang biasanya kita sampaikan. Dan perkembangan terbaru di dalam dunia politik yang sudah dibuat oleh Partai PKB, karena terus terang saja Partai PKB juga sudah banyak perwakilannya di DPR RI di pusat. Jadi apa yang sudah dikerjakan di pusat, apa yang sudah dibuat oleh Partai PKB, ya dengan gampangnya kita masuk ke sosial media. Salah satu contohnya yang sudah dibuat oleh Partai PKB, DPP Partai PKB, fraksi PKB di DPR RI itu salah satunya dengan dibuatnya undang-undang Hari Santri Nasional. Nah, itu kan yang sudah dibuat dan sudah dikerjakan oleh teman-teman fraksi PKB di DPR RI di sana. Menurut Bapak nih, cara agar bijak bermedia sosial itu gimana? Cara bijak bermedia sosial, jangan menyebarkan salah satunya jangan menyebarkan berita-berita yang hoax lah, ya kan. Sudah gitu jangan saling menjelekkan sesama partai. Yang baik-baik saja yang dimunculkan dan yang bisa dipertanggungjawabkan. Lagian media sosial ini kan bukan cuma dari kalangan orang tua dan bukan cuma dari kalangan remaja, anak-anak pun sekarang kan sudah banyak yang bermedia sosial. Apalagi yang namanya HP, yang namanya internet ini kan bukan lagi apa kata orang barang mahal. Semua sudah jadi barang umum lah, sudah jadi barang kebutuhan. Jadi kalau bisa yang baik-baik saja yang dimasukkan, yang ibaratnya bisa ya membawa kemaslahatan umat lah. Itu intinya gitu kan. Menurut Bapak nih, adakah keuntungan atau kelemahan dalam bermedia sosial menjelang pemilu? Keuntungan banyak. Salah satu jadi tadi memperkenalkan partainya bisa lebih gampang, lebih cepat untuk diketahui masyarakat ramai atau halayak ramai.
Kalau misal kerugiannya, kerugiannya salah satu tadi yang berita-berita yang hoax itu gitu kan, yang jelek-jelek, saling menjelekkan, saling fitnah, itu yang juga media sosial kan, semua bisa mengakses gitu kan. Makanya saya bilang bijaklah dalam menggunakan media sosial gitu kan. Saya juga nambahkan sedikit, kami di PKB ini bukan partai agamais, kami itu partai nasionalis. Jadi semua etnis ada, semua suku ada, semua agama juga ada. Makanya cuma dasarnya itu kan, kalau di PKB ini kan dibuat oleh para ulama, dasarnya itu saja gitu kan. Untuk menampung ibaratnya kepentingan politik para ulama awalnya. Tapi dengan berkembangnya zaman, dengan ibaratnya kemajuan teknologi, jadi bertransformasi lah yang namanya PKB ini dari yang awalnya partai agama jadi partai nasionalis gitu kan. Makanya salah satu kita cara ibaratnya menjual partai PKB itu kan dengan media sosial. Tidak perlu kita ketemu Facebook tadi, ke setiap orang kita kasih tahu yang kita pakai memang bermedia sosial ini tadi gitu kan. Jadi masyarakat juga tahu, oh ini nama partai PKB, oh ini tujuan partai PKB gitu kan. Seperti itu. Baik, terima kasih ya Pak Ya. atas jawabannya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, jadi perbandingan dari ketiga partai yang telah kami wawancarai. Yang pertama, ketiga partai sudah sangat menyadari akan pentingnya penggunaan media sosial pada saat pemilu 2024 nanti. Dan media sosial yang digunakan oleh ketiga partai tersebut hampir sama, yaitu Twitter, Facebook, dan Instagram. Yang kedua, cara ketiga partai untuk menarik perhatian masyarakat lewat media sosial juga hampir sama, dengan cara menyampaikan visi misi dan mensosialisasikan tentang partai tersebut kepada masyarakat. Dan yang ketiga, tanggapan tiga narasumber dari partai politik tentang bijak bermedia sosial juga sama. Jangan menyebarkan berita hoax, jangan mudah percaya tentang berita-berita di luar sana sebelum kita mencari tahu kebenarannya. Bijak dalam memposting sesuatu di media sosial dan menjaga ketikan agar tidak muncul kesalahpahaman. Nah, jadi di sini kami akan mewawancarai salah satu mahasiswi yang juga merupakan pemilih pemula pada pemilu tahun 2024 nanti. Bersama dengan Kak siapa? Halo semua, perkenalkan nama saya Aulia Dharma Anggria dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Wah, jadi calon ibu guru ya? Iya. Kalau boleh tahu asalnya dari mana ya, Kak? Saya aslinya asal dari Kapuas Hulu. Jadi, di sini kami akan membahas tentang bijak bermedia sosial menjelang pemilu 2024. Nah, jadi kita sebentar lagi akan memasuki pesta demokrasi. Apakah Kakak sudah siap untuk melakukan pemilu pada tahun 2024 nanti? Ya, sudah cukup siap. Baiklah, langsung saja kita akan memberikan pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana tanggapan Kakak terhadap berita tentang politik di media sosial sekarang ini? Oke. Jadi sekarang ini banyak sekali ya berita mengenai politik gitu yang bermunculan di media sosial. Terus yang bahkan saya sendiri tidak tahu apakah berita itu benar atau tidak gitu kan. Jadi untuk menyikapi hal tersebut saya itu memilih untuk lebih selektif dalam menyaring berita-berita di media sosial yang saya lihat gitu, agar tidak terprovokasi gitulah sama berita-berita yang tidak benar. Nah, sebagai pemilih pemula nih Kak, apa sih yang harus Kakak lakukan ketika mendapatkan informasi yang belum aktual? Ketika saya mendapatkan informasi yang saya rasa belum aktual, sebagai pemula saya tidak akan menerima informasi tersebut secara mentah-mentah. Akan tetapi saya akan mencari tahu lebih dalam terlebih dahulu mengenai informasi atau berita tersebut, apakah informasi atau berita tersebut sudah benar atau tidak, gitu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, di sini kami akan mewawancarai masyarakat yang juga merupakan alumni FISIP Untan. Baiklah, bersama kakak Aisyah, halo. Halo Kak. Langsung saja kami akan memberikan pertanyaan seputar bijak bermedia sosial menjelang pemilu 2024. Baiklah, pertanyaan pertama nih Kak, bagaimana tanggapan kakak nih terhadap berita tentang politik di media sosial sekarang ini? Oke, baiklah, tanggapan saya itu kan kehidupan berdemokrasi sekarang ini kan ditentukan oleh seberapa besarnya partisipasi politik dari masyarakatnya tersebut. Apalagi sekarang ini kan dari media sosial banyak sekali penggunanya itu dari mahasiswa, anak muda, kalangan remaja yang menggunakan media sosial. Nah, dari media sosial ini para partai politik tentunya pasti banyak sekali yang terjun di media sosial ini untuk mencari suara sebagai kampanye dan banyak hal lainnya. Jadi kita sebagai mahasiswa saya rasa harus bisa santun dalam menggunakan media sosial, sharing dulu, cek dulu sebelum disebarkan, karena media sosial ini kan sangat rancu ya, ada yang positifnya, ada yang negatifnya, bagaimana kita mengambil yang baiknya dan membuang yang buruknya. Jadi sharinglah benar-benar berita tentang partai politik tersebut agar kedepannya dapat menjadi negara yang berdemokrasi terhadap partai politik tersebut. Itu saja. Baiklah, kita akan lanjut ke pertanyaan yang kedua. Bagaimana pengaruhnya jika ada masyarakat yang tidak bijak pada saat pemilu 2024? Oke, menurut saya masyarakat yang tidak bijak akan bermedia sosial dalam konteks pemilu 2024 nanti dapat memiliki dampak yang signifikan nih terhadap keberlangsungannya pemilu nanti, seperti penggunaan media sosial yang tidak bijak bisa memicu penyebaran informasi yang palsu atau hoax terkait dengan pemilu. Hal ini dapat mempengaruhi persepsi masyarakat nih terhadap suatu partai politik tersebut, dan seperti konten-konten yang negatif tentang pemilu seperti penyebaran hoax terhadap partai dapat memperburuk ketegangan antara masyarakat serta memicu konflik nih di antara masyarakat tersebut. Nah, maka dari itu untuk menghindari hal tersebut nih diperlukan edukasi yang kuat terkait dengan penggunaan media sosial yang bijak, peningkatan kesadaran akan hoax, dan penegakan hukum terhadap penyebaran informasi palsu. Saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Oke, terima kasih kepada Kak Nisha yang telah berkenan untuk diwawancarai pada hari ini. Kami dari kelompok 8 Mengucapkan terima kasih dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi, saran dan kesimpulannya bahwa pelaku maupun pengguna media sosial haruslah bijaksana dalam mengelola informasi. Dikarenakan, jika kita tidak bijak dalam menggunakan media sosial, maka akan berdampak buruk bagi pelaku maupun pengguna media sosial untuk kedepannya. Terlebih lagi, rekam jejak digital ini sangat sulit untuk dihilangkan. Maka dari itu, janganlah kita menyebarkan informasi yang belum terverifikasi agar menghindari penyebaran hoax. Baiklah teman-teman, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.